dikasihi Tuhan, saya undang dengan kasih kita untuk berdiri. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, di pagi ini kita boleh berkumpul lagi di ibadah doa dan puasa. Saya percaya ini bukan menjadi rutinitas kita setiap Sabtu pagi, melainkan ada kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Nya. Kami membawa syukur kami di hadirat-Mu yang kudus di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, rahmat yang baru, nafas kehidupan, bahkan terima kasih Kau telah menyertai sepanjang malam yang boleh kami lewati. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ya Tuhan, di saat ini kami mau bersekutu lagi dengan Engkau di rumah gereja ini. Kami mau beribadah, memuji, menyembah Engkau, akan mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat firman Tuhan. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu di tempat ini. Kuasailah tempat ini Tuhan, bahkan kuasailah hati dan pikiran kami, agar fokus kami benar-benar hanya tertuju kepada Engkau, Tuhan kami, Raja di atas segala raja, satu-satunya Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kami buka ibadah doa dan puasa di pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang besar. Amin. Baca dan buka firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita berdoa. Kembali lagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menghadap tatamu yang suci kudus. Pada saat ini kami akan diperlengkapi dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, kiranya Tuhan berikan hikmat, akal budi, sehingga dapat memahami setiap firman yang disampaikan. Usahalah kuasa ini sekarang menjalani ibadah kami pada saat ini. Berkatilah hamba yang akan memimpin pada saat ini. Biarlah kami dapat berkata-kata syukur untuk kemuliaan-Mu saja. Karena ibadah kami pada saat ini kami taruh dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang diberkati Tuhan, bacaan kita di minggu perjalanan ini masih terdapat dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Sekali lagi, pembacaan kita terdapat dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Tadi maka membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan membaca ayat yang genap. Di bawah perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur-Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekubur dan seekor anak burung merpati.
Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutnya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suhu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Sampai di sana pembacaan kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara lain khusus, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah pada subuh pagi hari ini. Dan pembacaan kita di minggu yang berjalan ini, di hari yang terakhir di minggu ini, terdapat dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21, di mana sedikit remind kepada kita semua bahwa pembacaan kita ini berkisah tentang pertemuan Abraham dengan Tuhan pada suatu penglihatan, di mana kalimat pertama yang Tuhan bilang kepada Abraham itu yaitu janganlah takut. Nah, dari kata ini kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan bahwa Abraham pada saat itu dia takut. Atau kalau orang mana dibilang biasa itu banyak pikiran. Abraham ini sedang banyak pikiran pada saat itu. Nah, kenapa Abraham banyak pikiran? Karena Abraham bersama istrinya Sarah pada saat itu sudah tidak muda lagi dan belum dikaruniai anak atau keturunan. Dan seperti yang kita baca bersama tadi, bahwa segala harta benda yang dimiliki oleh Abraham akan diwariskan kepada Eliezer, hambanya, yaitu bukan keturunan Abraham, tapi seorang hamba di rumah Abraham. Nah, pada ayat yang kelima yang telah kita baca bersama, bahwa Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang yang di langit. Berbicara soal janji atau berjanji, saya yakin pasti kita semua di sini termasuk saya pernah berjanji. Nah, apakah yang dimaksud dengan janji itu? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji adalah ucapan yang disampaikan seseorang kepada orang lain sebagai suatu kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang dijanjikan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa janji itu seringkali sulit ditepati atau dilakukan. Ini tidak bisa lepas dari diri kita sendiri yang tidak memiliki komitmen untuk menjaga atau memelihara dengan sungguh dan setia janji yang telah Tuhan janjikan. Diperlukan komitmen yang kuat untuk dapat melakukan segala janji yang telah Tuhan lakukan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Di dunia ini biasa atau ada ungkapan yang sering kita dengar, yaitu janji manis. Suatu ungkapan yang sebenarnya membahasakan suatu janji yang kenyataannya tidak seindah yang seperti yang dikatakan. Untuk itu janji akan terwujud karena adanya komitmen yang
yaitu suatu tindakan untuk melakukan sesuatu yang telah dijanjikan sebagai tanggung jawab moral. Saat ini kita belajar dalam hidup kita melihat komitmen Tuhan atas janjinya melalui kisah Abraham. Kita membaca bersama bagaimana Abraham yang didatangi Tuhan dalam suatu penglihatan. Hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak pernah berubah atas semua janjinya kepada Abraham. Bahkan ia menjumpai Abraham untuk kembali menegaskan janjinya itu. Tuhan mengawali pertemuan itu dengan mengatakan, "Jangan takut, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Mengapa Tuhan menjumpai Abraham dan mengatakan perkataan sebagaimana yang dibahas di ayat yang pertama? Karena Tuhan sangat mengenal Abraham. Dia melihat ada keraguan yang melahirkan ketakutan dalam diri Abraham. Hal ini menjadi jelas dengan ungkapan Abraham pada ayat yang kedua. Untuk itu Tuhan mendatangi Abraham untuk kembali menegaskan komitmen atas janjinya kepada Abraham. Komitmen Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Keturunannya akan menjadi orang asing dan diperbudak, tetapi mereka tidak akan dilupakan di tanah perbudakan. Tuhan berjanji melepaskan mereka dan bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum. Dan akhirnya bahwa keturunan Abraham akan memiliki warisan negeri yang luas dan besar. Melihat janji Tuhan kepada Abraham, maka hal ini terus menyadarkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam semua pengharapan dan kerinduan kita yang mungkin belum terwujud sampai saat ini. Ketika Tuhan berjanji, pasti akan tepati. Pada saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, ketika kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika setiap pokok doa, setiap pergumulan yang kita doakan kepada Tuhan, namun seakan-akan Tuhan belum menjawab setiap doa kita. Nah, di sini belajar dari Abraham, dari kisah Abraham ini, bahwa Abraham itu menunggu sampai 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 91 tahun sampai dari anak itu Ishak lahir. Nah, ketika orang berdoa itu belum dijawab oleh Tuhan, orang bersama seperti Abraham. Karena secara logika sama kita ini omak di opak yang umur 100 tahun dengan omak yang umur 90 tahun, kok boleh dapat anak pada umur yang sangat tua itu? Mungkin secara manusia itu tidak mungkin dan mustahil, tapi itulah Tuhan Tuhan yang sangat hebat. Apa yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Tuhan lakukan. Nah, ketika orang dibuat menunggu oleh Tuhan untuk setiap janji dalam jawaban Tuhan dalam kehidupan kita, orang sebagai orang yang percaya mesti yakin bahwa dari setiap yang Tuhan tunggu itu pasti ada rencana yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Seperti ada tertulis dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan merindukan setiap umatnya atau anak-anaknya setia menanti janji Tuhan. Dalam kehidupan ini mungkin ada rasa khawatir, rasa cemas yang membuat kita takut sebagai anak Allah. Tetapi ingat perkataan Tuhan kepada Abraham, "Jangan takut, akulah perisaimu." Tetaplah percaya kepada Tuhan sebagaimana Abraham percaya kepada Tuhan. Dan sebagaimana bentuk percaya kita kepada Tuhan, maka itu pun kita siap melewati proses untuk menerima semua janji Tuhan. Proses ini bisa berupa perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel, di mana terjadi penderitaan,
terjadi duka cita, air mata, sampai mungkin ada keputusasaan. Tapi yakinlah bahwa kalau Tuhan yang membentuk, maka kita akan muncul seperti emas yang berkilauan. Marilah kita dengan sukacita iman, kita percaya akan kebenaran firman Tuhan ini. Sambil kita pun terus belajar mengikuti Tuhan yang setia dalam komitmen dan janjinya kepada kita semua, agar kita pun bisa berusaha untuk menjaga komitmen dan setia pada janji di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu pelayan khusus, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang perjanjian Allah dengan Abraham akan mengatakan kita tentang bagaimana Allah membangun hubungan dengan manusia dalam rangka mewujudkan rencananya bagi dunia melalui Abraham. Allah memulai dengan membangun komitmen dengan Abraham. Komitmen sebenarnya mempunyai arti yang luas. Secara definisi, istilah ini menggambarkan suatu pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap sesuatu dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama. Perjanjian ini adalah suatu yang mengikat dalam hubungan dengan seseorang, dengan kelompok, atau keluarga maupun dengan lembaga. Perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun secara lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing sepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Banyak orang menyangka bahwa perjanjian atau bersumpah dengan satu tangan di atas kitab suci dan satu tangan teracun dengan jarum berbentuk V dapat digolongkan sebagai komitmen. Kenyataannya yang ada, janji atau sumpah yang dibuat seseorang kadang-kadang dilanggar, atau seperti tadi yang sudah dibilang janji manis. Dengan kata lain, manusia suka berjanji tetapi terkadang tidak menepatinya. Bahkan banyak orang mudah membuat sumpah atau ikrar, namun dalam langkah berikutnya mereka begitu gampang menyangkalnya. Pembacaan warga Gemini pada minggu berjalan ini dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 diberi tema komitmen pada perjanjian. Tuhan Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan dua hal. Yang pertama keturunan, dan yang kedua memberikan tanah. Melalui keturunan Abraham, Allah berjanji akan menjadikan suatu bangsa yang besar, dan ahli waris Abraham bukan Eliezer orang Damsi, melainkan anak kandungnya. Abraham percaya pada perkataan Tuhan tentang janji keturunan. Ketika Tuhan menjanjikan memberikan tanah dan Abraham harus meninggalkan bekasnya, Abraham untuk keyakinan dan akan memiliki tanah itu. Lalu terjadilah peristiwa dalam ayat yang ke-17 dan 18, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, perapian yang berasap serta suhu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging yang sebelumnya diperintahkan kepada Abraham untuk disiapkan. Perapian sering menjadi lambang atau simbol kehadiran Allah. Perjanjian Allah dengan Abraham adalah inisiatif dari Allah. Konvenan Abraham adalah konvenan tak bersyarat pada awalnya, di mana awalnya Allah sendiri yang berikhtiar untuk menjadikan perjanjian sebagai pengikat dirinya sendiri dalam perjanjian itu. Rencana keselamatan yang Allah buat bersifat kekal. Melanggar perjanjian itu maka membuat Allah murka dan menghukumnya. Tetapi tidak membatalkan ikatan perjanjiannya. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21 merupakan bagian tindakan Allah sebagai pembuat perjanjian. Allah yang penuh kuasa secara aktif datang kepada Abraham.
dan meyakinkan Abraham bahwa ia akan membuktikan perjanjiannya, tetapi dengan syarat Abraham harus percaya dan setia kepada Tuhan. Ini sebuah pembuktian, dan dengan Allah akan menepati janjinya, Abraham percaya kepada Tuhan dan ia memperhitungkan sebagai kebenaran. Sering kita dengar bahkan mengingat lagu janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersama. Kutipan kata-kata lagu ini ungkapan iman karena janji Tuhan adalah pasti dan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu jangan pernah ragukan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika berada dalam pergumulan yang berat, jangan ragukan janji Tuhan. Jangan pernah putus pengharapan. Demikian juga ketika kita sedang diliputi dengan rasa takut, pandanglah kepada Tuhan Yesus dan peganglah janji firman-Nya. Jangan melihat kepada berapa besar masalah yang kita hadapi, yang kita alami, tetapi lihatlah dengan mata iman bahwa sangat besar kemampuan Tuhan, karena kuasa-Nya sungguh tak terbatas untuk menolong umat-Nya. Kalau permohonan doa kita belum beroleh jawaban, jangan kecewa. Tetaplah menanti-nantikan Tuhan dan praktikkanlah firman-Nya dalam kehidupan kita. Bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan dan ia memperhitungkannya dalam kebenaran. Namun di pihak lain atau di sisi lain, marilah kita menepati janji yang telah kita ucapkan. Share lagu berikut mengingatkan kelemahan manusia yang harus dijauhi. Memang ini tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Manusia sangat egois. Jika sudah mendapat yang diinginkan, mereka itu gampang sekali lupa atau besar kemungkinan ia segera lupa dengan janjinya. Berbeda dengan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada umat-Nya, cepat atau lambat, Tuhan pasti akan tepati. Janji Tuhan itu pasti, sebab Dia tidak pernah lupa pada janjinya. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, sebagaimana janji Tuhan kepada Abraham yang tidak pernah gagal, maka janjinya kepada kita juga tidak pernah akan diingkari. Berkat janjinya kepada Abraham telah kita nikmati melalui karya keselamatan di dalam dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Marilah menjadi orang percaya yang memiliki komitmen dalam menantikan janji-janji kepada Tuhan, apakah kita sebagai pelayan khusus, sebagai komisi Bipra, sebagai komisi kerja dan perangkat pelayanan, juga janji sebagai suami istri, janji sebagai orang tua, janji sebagai anak-anak, dan janji kepada sesama. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Terpujilah Kristus. Amin. Malah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.